adikku yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Tentunya kakak juga berharap adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat untuk beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kakak mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik mengikuti ibadah harus menggunakan pakaian ibadah, pakaian sekolah minggu tentunya ya adik-adik. Kemudian siapkan Alkitabmu, siapkan pula persembahan syukurmu. Nah selama ibadah ini kakak juga berharap adik-adik tetap menjaga ketenangan supaya ibadah ini penuh hikmat dan kita semua bisa diberkati oleh firman Tuhan yang sebentar nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Nah adik-adik, dengan demikian sudah siapkah adik-adik untuk beribadah? Yang sudah siap, mari angkat jempolnya, tunjukkan jempolnya dua, ayo. Ya baik, luar biasa. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kakak ajak semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Adik-adik juga ikut berdoa dari rumah ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa kami alami sampai hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh siap untuk beribadah. Kami minta Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya semuanya boleh terjadi hanya di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami juga tetap fokus untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari adik-adik siapkan persembahan adik-adik dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk pelayanannya di tengah-tengah GKI Petra Bucian 2 dan terlebih di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mengangkat pujian yang berjudul Persembahan Kami Sedikit Sekali. Persembahan kami
semuanya. Pada minggu hari ini kita akan belajar tentang 10 perintah Allah. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kakak Waya minta semuanya sikap doa yang baik, duduk yang baik dulu. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga. Kali ini kami sudah siap Tuhan untuk beribadah, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua Tuhan, tolong adik-adik semuanya Tuhan, agar apa yang mereka dengarkan sebentar Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran mereka, dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah belajar tentang kisah Musa yang menerima 10 perintah Allah di gunung. Yang pertama, Gunung Sinai. Ya, orang Israel mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan melewati padang gurun menuju tanah Kanaan. Orang Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan lewat padang gurun menuju tanah Kanaan. Tiba di Gunung Sinai, Allah memerintah mereka untuk berkemah. Setibanya di Gunung Sinai, Allah memerintah mereka untuk berkemah. Dan Allah mau memberi mereka penuntun hidup baru untuk bangsa Israel agar mereka tidak hidup seperti cara hidup mereka di Mesir. Karena bangsa Israel itu sudah lama tinggal di Mesir. Ada yang tahu tidak? Sudah berapa ratus tahun bangsa Israel tinggal di Mesir, jadi budak di Mesir. Ada yang tahu berapa tahun? Iya, bangsa Israel menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun. Karena sudah begitu lama bangsa Israel tinggal atau menjadi budak di Mesir, sehingga Allah mau memberi mereka petunjuk hidup baru agar bangsa Israel tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti mereka berada di Mesir dulu, agar saat mereka tiba di tanah Kanaan mereka sudah memiliki petunjuk hidup baru, mereka memiliki penuntun hidup baru. Tuhan memberi 10 perintah sebagai pegangan hidup baru untuk bangsa Israel. Jadi perintah pertama sampai perintah keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Perintah pertama sampai perintah keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Lanjut di perintah kelima sampai perintah ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesama. Perintah kelima sampai perintah ke-10 mengatur hubungan manusia dengan sesama. Semuanya itu diatur Tuhan untuk tujuan yang baik. Iya toh, pasti Tuhan itu kasih petunjuk itu yang baik. Tidak pernah Tuhan kasih petunjuk yang tidak baik, yang salah-salah. Tuhan kasih petunjuk untuk untuk bangsa Israel bisa melakukan hal yang baik. Iya, adik-adik, Musa ini sebelumnya dia merasa tidak mampu. Dia bilang, saya tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel. Tapi ketika ia siap untuk menjadi utusan Tuhan, ketika Musa siap menjadi utusan Tuhan, maka melalui Musa bangsa Israel bisa menerima aturan-aturan yang mengarahkan mereka supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka juga memiliki cara hidup dan cara beribadah yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kisah 10 perintah Allah,
diceritakan tentang Musa yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang tersesat, bangsa yang berdosa, yang menyembah berhala. Berhala apa? Berhala lembu emas, yang memberontak, bangsa yang memberontak juga. Jadi melalui Musa, Tuhan pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel yang tersesat, bangsa yang berdosa, yang menyembah berhala dan yang memberontak. Melalui permohonan Musa, sehingga bangsa Israel bisa diampuni dan melanjutkan perjalanan mereka ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti Musa yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, adik-adik dan kakak juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan melalui perbuatan kita. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau tadi kami adik-adik sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sudah mempelajari cerita tentang kisah tentang 10 perintah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua Tuhan, agar apa yang kami tonton tadi, agar apa yang kami pelajari tadi Tuhan, dapat kami mengerti, dapat adik-adik mengerti, dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan tolong Tuhan, agar kami pun bisa sama seperti Musa. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Petra. Tuhan, tolong adik-adik semua Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan, Bapa kiranya Engkau terus menjaga adik-adik Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Engkau melindungi adik-adik ini juga Tuhan, dalam masa mereka bersekolah Tuhan, walaupun masih bersekolah dari rumah. Bapa kiranya Engkau memberikan mereka roh kepintaran, agar apa yang adik-adik ini cita-citakan ya Bapa dapat tercapai. Bapa, Engkau memberkati kedua orang tua dari adik-adik ini Tuhan. Tuhan Yesus juga beri mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar mama dan papa bisa terus setia juga menjaga dan mendampingi adik-adik terkasih ini Tuhan. Memberikan keluarga mereka juga berkat ya Tuhan, untuk bersama mereka nikmati dalam kehidupan mereka ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk para pengasuh Tuhan yang telah Engkau tempatkan dalam Jemaat GKI Petra, dalam tugas pekerjaan pribadi mereka Tuhan, dalam rumah tangga. Biar Engkau terus memberkati kakak-kakak pengasuh ini Tuhan, dan Engkau juga terus menaruh roh kesetiaan, agar kakak-kakak ini Tuhan bisa selalu setia melayani anak-anak Tuhan yang Jemaat GKI Petra di Jambi Montreal. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para pendeta yang berada di jemaat kami Tuhan, para majelis Tuhan, unsur-unsur, semua unsur para PKBP ya Tuhan. Engkau memberkati semua ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang telah terpapar COVID-19 ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka Tuhan, melalui tangan pengasihan ya Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa di surga, membangkitkan imun tubuh mereka ya Tuhan, agar mereka pun bisa segera pulih. Memberkati keluarga mereka juga Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa di surga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, negara, Kota Jayapura ini terlebih khususnya Tuhan. Engkau lindungi selalu bangsa kami, kota kami ya Tuhan, agar di tanah ini Tuhan, kami pun bisa merasakan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis ya Tuhan, yang menangani para penderita
yang terpapar COVID-19 Tuhan. Engkau juga menjaga mereka Tuhan. Engkau tutup mulut mereka dengan kuasa Roh Kudus Bapa di surga, agar mereka pun dapat menjalankan tugas mereka dengan baik Bapa di surga. Bapa yang ada dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para janda, duda, anak yatim piatu Tuhan. Kiranya Engkau juga menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka, memberikan mereka selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu menjadi penghibur mereka di kala sepi mereka ya Bapa di surga. Bapa yang di surga, inilah doa kami Tuhan. Masih banyak yang kami pinta ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami mengucapkannya juga Tuhan, Engkau sudah mengetahui Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyentengkan telinga-Mu Tuhan dan mendengarkan permohonan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, masih semangat untuk memuji Tuhan? Jika demikian, mari adik-adik semua berdiri. Kita masih memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Siapa yang mau jalan serta Yesus? Ayo. Ya, tentunya semua ya. Mari semua berdiri, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ibadah kita sudah selesai, namun kakak mau ingatkan beberapa hal untuk adik-adik semua di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tetap rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak berterima kasih untuk adik-adik semua yang sudah dengan setia mengikuti ibadah kita di hari ini dengan tenang. Dan kakak juga mau ingatkan kalian semua untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Kalau adik-adik tidak ikut ibadah, adik-adik pasti rugi berkat firman Tuhan. Mari kita bisa melakukan banyak hal, itu karena kita dekat dengan Tuhan. Berilah waktumu untuk beribadah adik-adik. Waktu 24 jam itu sungguh luar biasa, banyak sekali waktunya. Masa cuma 1 jam kita kasih waktu buat Tuhan ibadah sekolah minggu tidak bisa? Itu sangat tidak mungkin adik-adik. Mari ingat Tuhan Yesus selalu dalam hidup kita. Kakak juga mau ingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan baik. Selalu melakukan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan ingat untuk selalu berdoa, membaca Alkitab di rumah masing-masing. Demikian ibadah kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu dalam ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.